Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saudara pemirsa, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat baik ini. Surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita yang punya hati yang lembut. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adhall. Ulaika humul ghafilun. Saudara pemirsa, surat Al-A'raf ini Allah memberikan pesan kepada kita dengan kata-kata laqad. Sesungguhnya. Inna itu juga sesungguhnya, tapi laqad punya derajat di atas inna. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Minal jinni wal ins. Al-insan itu manusia. Al-jin manusia. Dua-duanya ini abstrak. Berbeda dengan bashar. Kalau bashar masih dalam arti bahasa fisik ya. Al-ins jiwa. Kemudian al-jin itu tidak kelihatan yang ada di dalam kita. Ada hal penting, ada statement penting yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang yang menjadi pengisi api neraka jahanam itu, dia punya hati. Tapi hatinya sama sekali tidak berguna baginya. Orang yang baik itu akan menjadikan hati ini sebagai penasehatnya. Nah, ini hati ini sudah nggak mampu untuk memberikan sinyal untuk menunjukkan ke arah kebenaran. Jadi sama saja. Nah, hati manusia ini ada yang selamat, ada yang nggak selamat gitu. Nanti setelah ini akan coba kita urai sedikit. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia punya mata, tapi mata ini tidak bisa dipakai untuk melihat. Sudah nggak mampu untuk melihat kebenaran. Bukan mata ini, tapi mata hati ini. Sudah nggak mampu untuk membedakan, oh ini yang benar, ini yang salah. Nggak bisa. Walahum adhanun, dia punya telinga. La yasma'una biha. Telinga ini tidak mampu dipakai untuk mendengarkan. Sudah nggak bisa lagi dinasehati. Nggak bisa. Kalau sudah tiga-tiganya buta, hatinya buta, matanya buta, telinganya juga tuli, maka mereka itu adalah ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adhall, kata Allah. Bahkan lebih rendah lagi daripada binatang.
ulaika humul ghafilun. Besok orang-orang ini jadi orang-orang yang ghafil, yang lengah. Para pemirsa sekalian, hati manusia ini bertingkat-tingkat, enggak sama setiap orang. Makanya di dalam surat Al-Fajr, Allah sampai memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang punya jiwa yang tenang, itu hatinya tenang. Enggak gampang kaget, enggak gampang terpengaruh dengan orang lain. Enggak, tenang aja. Biar orang jalan ke sana, dia punya prinsip sendiri. Ya. Kata Allah, sesungguhnya hati seorang muslim itu ada di dua jemari tanganku. Makanya kita minta kepada Allah setiap sholat. Selesai sholat, kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ini ke dalam agamamu. Jangan kau kasih noleh ya Allah hatiku ini. Kita manusia ini punya hati itu berbeda dengan para nabi. Dan hati ini sangat penting kedudukannya. Kemudian Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain juga menyebutkan ada qalbun salim. Ada orang yang punya hati yang selamat, ada yang gak selamat. Orang yang punya hati yang selamat, itu dia masih mau menerima masukan orang. Masih mau. Masih mau menerima nasihat orang lain. Tapi orang yang punya hati tidak selamat itu, dia tidak membuka kompromi dengan orang lain. Hatinya keras. Sudah nggak bisa lagi menerima nasihat. Nah, ini ada macam-macam penyakit hati. Maksud saya di sini bukan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, kita masuk ke rumah sakit, di sana dokter mengambil tindakan karena sakit liver. Nah, itu bisa diobatin, ada yang dioperasi dan sebagainya. Tapi penyakit hati ini nggak bisa, kecuali dengan nasihat-nasihat yang baik. Ada orang yang punya penyakit hati sombong. Mungkin penampilannya biasa-biasa aja. Kemudian suka pamer. Kita lihat sekarang di media sosial, orang-orang kawan-kawan kita yang sudah berangkat haji ataupun umroh, dengan bangga dia selfie di samping Ka'bah ini, saya di belakangnya ada Ka'bah. Nanti terus diekspos, diposting di media sosial, entah di Facebook, entah di Instagram, di TikTok, apapun lah itu. Tujuannya apa? Supaya orang lain ini melihat bahwa saya ini sudah haji. Supaya orang lain tahu bahwa saya ini sudah berangkat umroh. Ini hatinya sakit. Walaupun dia ibadah. Orang sombong, takabur. Dia pakai pakaian Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah rela. Semua sifat-sifat Allah boleh kita pakai. Satu saja yang nggak boleh, takabur. Bahkan ada satu sifat yang sangat-sangat tidak baik. Pernah suatu saat istananya Raja Fir'aun itu didatangi seorang tamu. Tamu ini rupanya iblis, datang dalam bentuk manusia yang tua. Lalu dia mengetuk pintu istananya iblis itu. Diketuk pintu itu. Kata Firaun dari dalam, siapa kamu?
Aku Firaun. Aku siapa kamu? Ya buka aja pintunya, nanti kamu akan lihat siapa saya. Begitu dibuka itu pintu, lalu Firaun melihat, oh kamu iblis. Walaupun dalam bentuk orang tua, Firaun ini hafal sekali karena iblis ini sering datang kepada Firaun. Sebagaimana Nabi SAW sering didatangi malaikat Jibril, sehingga beliau ini hafal benar bagaimana karakter Jibril itu. Sama seperti Firaun ini. Firaun ini hafal dengan karakter iblis. Apa yang terjadi para pemirsa sekalian? Kata iblis begini, Firaun, kamu ini jadi makhluknya Allah loh. Fasih itu iblis loh. Kamu makhluk yang keterlaluan. Loh kenapa? Saya baru di balik pintu saja, kamu nggak ngelihat siapa saya. Buktinya kamu tanya, siapa kamu? Mana ada Tuhan seperti itu? Lalu Firaun pun menjawab, ya kamu juga di seluruh kitab suci namamu sudah ditulis bahwa kamu adalah makhluk yang terkutuk. Maka jabat tangan ya istilahnya, sepakat bahwa dua-duanya ini adalah makhluk yang rusak. Udah nggak benar dua-duanya. Ketika jabat tangan, lalu iblis ini berkata kepada Firaun, Firaun, ini sejelek-jelek kita ini masih ada lagi yang lebih jahat lagi. Loh siapa? Kita ini bukannya yang paling jahat. Iya, ada kawan kita ini. Siapa itu iblis? Maka iblis menjawab, itu loh, orang-orang yang melihat saudaranya maju, hatinya sakit. Kalau ada kawan kita berhasil, hatinya dongkol. Kalau ada saudara kita, adik, kakak kita, atau kawan kerja kita yang tadinya kaya, kemudian jatuh miskin, hatinya bertepuk tangan. Ini namanya penyakit hasad. Sampai Firaun itu kaget. Firaun ini mengaku Tuhan. Seumur hidup sekali aja sakit ya. Dia mengaku Tuhan. Sombongnya nggak karu-karuan itu sudah. Maka penyakit hati yang kronis ini yang perlu kita kikis. Bagaimana cara mengikis sifat-sifat yang jelek? Tentu ini tidak bisa selesai dalam 1 hari, 2 hari. Al-Quran salah satu di antara obatnya. Kita banyak memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, insya Allah dengan banyak membaca Al-Quran, kita punya hati ini akan tenang, lunak kita punya hati. Diberi nasihat oleh orang, mau terima. Dan tidak harus apa yang kita katakan ini harus diterima orang, enggak. Tidak harus apa yang kita ucapkan orang harus percaya kepada kita, itu pun tidak. Semua ini ukuran hati itu akan berbeda terhadap setiap orang. Beda-beda. Ya. Kadang-kadang satu saudara itu akan berbeda karakternya. Enggak sama gitu. Tergantung bagaimana dia sering membaca Al-Quran, memahami orang lain. Termasuk juga, ini juga berat. Bagaimana kita bersabar. Yang namanya sabar itu tidak hanya menghadapi ujian. Kadang-kadang kita diajak bicara oleh kawan yang lain. Ataupun kadang orang lain lu ngajak bicara orang yang ada di sebelah kita. Kita nggak ditanya. Padahal kita tahu itu. Lalu kita ikut jawab. Itu sudah nggak sabar itu. Jadi hatinya sudah ikut terpancing bergejolak itu. Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang kita akan bicara lebih lebar lagi dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.